Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bahan ajar kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiani Quraini dengan akhiran NIM 243 dan rekan saya Tania Lestari Swasana dengan akhiran NIM 229. Lalu ada Marsha Okterina dengan akhiran NIM 248. Kemudian ada Serika Ismawati dengan akhir NIM 235. Lalu ada Rizka Ramadhani dengan akhiran NIM 252. Lalu ada Fahita Jilfati dengan akhiran NIM 266. Dan yang terakhir ada Kanza Syambara dengan akhiran NIM 267. Yang pertama yakni pendahuluan. Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh banyaknya faktor. Dan ajar merupakan salah satu faktor penting selain faktor pendidik, peserta didik, sarana, dan komponen lainnya. Interaksi antar komponen tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Bahan ajar yang baik akan mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dan mampu mengembangkan potensi peserta didik. Bahan ajar adalah segala sesuatu bahan yang digunakan untuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai informasi, alat maupun teks yang diperlukan dan atau digunakan oleh guru untuk merencanakan dan menelaah implementasi pembelajaran. Dalam membuat bahan ajar ini, guru diharapkan untuk bisa kreatif dan inovatif, sehingga hasil bahan ajar tersebut dapat menarik perhatian siswa. Bahan ajar dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan jenis, ruang lingkup, urutan, dan perlakuannya. Jenis materi pembelajaran pun perlu diidentifikasi dengan tepat, karena setiap jenis materi bahan ajar memerlukan media, teknik evaluasi, metode yang berbeda-beda. Kedalaman materi atau ruang lingkup perlu diperhatikan sehingga materi tersebut tidak kurang dan tidak lebih. Urutan materi ajar harus diperhatikan pula agar proses pembelajaran menjadi utuh. Selain itu juga, perlakuan terhadap materi ajar perlu dipilih dengan teori sehingga materi ajar bisa diidentifikasi materi apa saja yang perlu dihafal, dipahami, dan diaplikasikan. Hal ini diperlukan agar seorang guru tidak salah dalam menyampaikan materi ajar tersebut pada siswa. Selanjutnya, storyboard bahan ajar pendidikan Pancasila kelas 1 bab 8 semester 2 yang berjudul Aku dan Tempat Tinggalku. Jadi di sini ada poin yang pertama yakni perkenalan karakter Andi. Lalu ada slide yang menampilkan judul materi. Selanjutnya penjelasan tentang materi, yaitu bagian-bagian rumah.
fungsi serta membersihkan bagian rumah dengan media animasi. Dan terakhir, memberikan kuis untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, yakni timeline bahan ajar. Bahan ajar yang pertama pada tanggal 5 sampai 25 Februari 2024, penjelasan pengembangan bahan ajar PPKN di sekolah dasar. Kemudian tanggal 28 Februari 2024 melakukan persiapan. 28 Februari 2024 membuat surat izin. Kemudian tanggal 1 Maret 2024 pelaksanaan observasi. Lalu tanggal 4 Maret 2024 pelaksanaan rekap data. Tanggal 5 Maret 2024 melakukan presentasi. Tanggal 6 Maret 2024 melakukan wawancara kepada wali kelas. Kemudian 13 Maret 2024 melakukan presentasi yang kedua. Lalu 30 Maret 2024 minat proposal. Dan yang terakhir akhir Maret atau awal April publikasi bahan ajar. Baik, itu tadi adalah cuplikan dari bahan ajar yang akan kami buat. Progres kami masih sampai itu, tapi rencana kami nanti di video animasi itu kita beri voice over untuk memudahkan para siswa kelas 1 yang belum bisa membaca untuk memahami materi yang kita sampaikan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Melalui pendekatan audiovisual yang interaktif dan menarik, siswa diharapkan dapat belajar dengan lebih efektif, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dan membentuk sikap saling menghormati serta kerjasama dalam lingkungan yang beragam. Dengan demikian, rancangan storyboard ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang berkesan dan mendukung perkembangan holistik siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin ditambahkan dari teman-teman sekalian, silakan raise hand. Terima kasih atas sarannya. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Jika tidak ada, presentasi kelompok kami akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi kelompok 2 akan memaparkan hasil observasi yang dilaksanakan di SD Negeri Lakar Santri 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfianita Zulfa dengan akhiran NIM 238 dan rekan saya Sela Dwi Aziza dengan akhiran NIM 227, Nurul Farida dengan akhiran NIM 232, Miranda Wulansari dengan akhiran NIM 249, Anggi Lovely dengan akhiran 253, Siti Fatima Azhara dengan akhiran NIM 255, dan Lintang Ayu dengan akhiran NIM 253. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, makasih. Yang pertama, kondisi sekolah. SDN Lakar Santri 2 merupakan salah satu sekolah memiliki keadaan gedung yang memadai dan menyediakan sarana untuk pendukung proses pembelajaran. Sekolah memiliki perpustakaan dengan sumber belajar yang lengkap. Tidak hanya itu, SDN Lakar Santri 2 menyediakan kelas yang nyaman bagi para siswa. Pada setiap kelas terdapat fasilitas, pojok baca, dan hiasan dari hasil kerajinan siswa. Fasilitas tersebut berupa kipas angin, papan tulis, sound yang digunakan sebagai penyampaian informasi. Dengan keadaan kelas yang baik dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat lingkungan belajar siswa menjadi menyenangkan dan menciptakan situasi yang menyenangkan. Saat ini SDN Lakar Santri 2 menggunakan kurikulum Merdeka. Next. Selanjutnya, project timeline. Yang pertama, persiapan. Menetapkan tujuan observasi, kami juga telah memilih sekolah dasar yang akan diamati, yaitu di SD Negeri Lakar Santri 2, tepatnya siswa kelas 2, dan membuat jadwal kunjungan. Alasan kami memilih SD tersebut berdasarkan lokasi, reputasi, dan fasilitas yang tersedia. Yang kedua, kunjungan awal ke sekolah. Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, kami melakukan kunjungan awal dengan guru untuk mengenalkan diri, memperkenalkan tujuan observasi, dan mendapatkan izin untuk melakukan observasi. Yang ketiga, observasi kegiatan kelas. Pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, kami mulai melakukan kegiatan observasi seperti mengamati dan mendokumentasikan berbagai kegiatan di kelas seperti pembelajaran, interaksi antara siswa dan guru, respon siswa terhadap mata pelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan strategi evaluasi yang diterapkan. Kita juga meminta bantuan pada guru dan siswa untuk mengisi angket. Yang keempat, wawancara guru. Di tanggal yang sama, kami melakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan beberapa jawaban atas pertanyaan kami tentang bahan ajar. Yang kelima, analisis data dan penulisan laporan. Di tanggal yang sama, kami juga menganalisis data yang didapat selama observasi dan wawancara, serta menulis laporan yang mendapat temuan, rekomendasi, dan kesimpulan dari observasi tersebut. Yang keenam, presentasi hasil observasi. Pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, kami melakukan presentasi hasil observasi kepada dosen mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD, serta diskusi mengenai hal-hal yang kami temukan di SDN Lakar Santri 2. Yang ketujuh, presentasi hasil rancangan bahan ajar. Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, kami melakukan presentasi hasil rancangan bahan ajar berupa storyboard kepada dosen mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD, serta diskusi mengenai proyek dan animasi yang akan diterapkan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah storyboard rancangan bahan ajar PPKN SD. Pada awal video akan ditampilkan judul video pembelajaran, yakni Ayo Menjaga Kerukunan.
Untuk tampilan yang kedua akan berisi standar kompetensi, tujuan pembelajaran, dan indikator asesmen sebagai patokan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran pada kelas 2 di semester 2. Untuk tampilan yang ketiga akan ditampilkan pengertian kerukunan secara sederhana dengan menggunakan media animasi. Tampilan keempat akan ditampilkan pentingnya menjaga kerukunan secara sederhana dengan menggunakan media animasi. Untuk tampilan kelima akan ditampilkan tentang kerukunan yang wajib kita jaga, yakni meliputi kerukunan sesama di lingkungan sekitar, ras, agama, suku, dan lain-lain, beserta dengan contohnya yang akan ditampilkan melalui gambar-gambar yang sesuai. Pada tampilan keenam, akan dijelaskan akibat dari tidak menjaga kerukunan dengan menyertakan suatu kasus yang mudah dipahami oleh siswa kelas 2 seperti gambar atau komik tentang akibat memilih-milih teman. Dan yang terakhir, di akhir video akan disisipkan pesan kita kepada anak-anak seputar kerukunan sebagai penutup. Nah, ini adalah progres dari bahan ajar yang kelompok kami buat dengan judul Ayo Menjaga Kerukunan. Jadi, di video ini akan berisi tentang penjelasan materi dari apa saja kerukunan itu, terus dikasih animasi. Tapi untuk progres ini belum semuanya dikasih animasi, jadi ini masih belum sempurna. Sebentar, Ira. Baik, apakah ada saran atau masukan dari teman-teman? Silakan. Ingin bertanya, untuk video tadi itu apakah seperti kelompok 1 ada voice over-nya atau tidak? Karena ini kan juga termasuk masih kelas 2 SD. Terima kasih. Ya, untuk video animasinya akan ada voice over-nya juga.
Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Jika tidak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kelas 3 akan mempresentasikan rancangan bahan ajar PPKN di SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rayani Sofia Tunisa dengan NIM akhiran 231 dan teman saya Julia Purnamawati dengan NIM akhiran 5 dan teman saya Hifa Dwita Fadila dengan akhiran NIM 226, Citra Ayu Widya Pasya dengan nomor akhiran 230, Nihla Cita Nadifa Roza dengan NIM akhiran 234, Atia Niswala Yena dengan NIM akhiran 237, Adelia Nur Afia dengan NIM akhiran 251. Latar belakang. Salah satu materi PPKN kelas 3 SD yaitu tentang menghargai keberagaman yang berada pada tema 7, subtema 1. Pada materi tersebut menjelaskan Indonesia yang dikenal dengan negara yang memiliki keberagaman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, dan agama yang berbeda. Keberagaman ini bisa ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari sekolah hingga lingkungan tempat tinggal. Karena itu, agar dapat hidup berdampingan, penting bagi kita untuk memiliki sikap saling menghargai. Sikap ini harus sudah diajarkan dari masa kanak-kanak sehingga mereka memiliki sikap saling menghargai saat dewasa. Siswa kelas 3 memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap materi PPKN. Beberapa siswa yang mungkin kesulitan memahami konsep-konsep yang disampaikan hanya melalui buku teks biasa. Menggunakan buku pop-up dan audio visual dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Buku pop-up dengan berbarcode dapat memberikan dimensi tambahan pada materi dengan membantu siswa memahami dengan lebih baik. Pada SDN Lidah Kulon 1 memiliki kondisi infrastruktur yang mendukung pembelajaran menggunakan proyektor. Oleh karena itu, barcode yang ada di buku dapat di-scan menggunakan HP guru. Selanjutnya yaitu storyboard memahami keberagaman buku pop-up. Yang pertama, pada halaman pertama yaitu ada cover berisi tentang judul yaitu menghargai keberagaman. Pada halaman pertama berisi tujuan dari pembelajaran menghargai keberagaman. Pada halaman kedua berisi SK, KD, dan indikator pada materi menghargai keberagaman di tema 7, subtema 1, kelas 3. Pada halaman ketiga dan keempat, terdiri dari beberapa gambar yang menggambarkan pengertian keberagaman dan juga terdapat barcode yang dapat di-scan dan berisi video animasi. Pada halaman kelima dan halaman keenam, terdiri dari beberapa gambar yang menggambarkan keberagaman di Indonesia. Pada halaman ke-7 dan halaman ke-8, terdiri dari beberapa gambar yang menggambarkan keberagaman anggota di rumah. Pada halaman 9 dan halaman 10 terdiri dari beberapa gambar yang menggambarkan keberagaman profesi. Pada halaman 11 dan halaman ke-12 terdiri dari beberapa gambar yang menggambarkan keberagaman makanan. Pada halaman 13 dan halaman 14 terdiri dari beberapa gambar yang menjelaskan menghormati keberagaman. Pada halaman ke-15 dan ke-16 terdiri dari beberapa gambar yang menjelaskan manfaat dari keberagaman. Pada halaman ke-17
terdapat game mencocokkan pakaian adat yang dimana bagian ini bisa dilepas pasang. Pada halaman ke-18, yaitu ada game mencocokkan perbuatan yang dimana bagian ini bisa dilepas pasang. Selanjutnya yaitu ada storyboard tentang video animasi memahami keberagaman. Pada tampilan pertama yaitu ada pembukaan opening. Video pembukaan menampilkan animasi dengan judul video dan memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang akan dibahas. Pada tampilan kedua terdapat pengertian menghargai keberagaman dengan diberikan animasi anak-anak dari berbagai suku. Pada tampilan ketiga menjelaskan terkait keberagaman di Indonesia dengan diberikan animasi yang menunjukkan keberagaman di Indonesia. Pada tampilan keempat, menampilkan penjelasan terkait keberagaman anggota di rumah dengan diberikan animasi bersama seorang anak bersama keluarganya. Pada tampilan kelima, menjelaskan terkait macam-macam profesi dengan diberikan animasi yang menunjukkan berbagai profesi. Pada tampilan keenam, menampilkan penjelasan terkait keberagaman makanan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan diberikan animasi menunjukkan macam-macam makanan yang beragam. Pada tampilan ketujuh, menampilkan penjelasan terkait menghargai keberagaman dengan diberikan animasi menunjukkan anak-anak dari berbagai suku bangsa dengan sedang berkumpul bersama. Sedangkan pada tampilan ke-8, menampilkan penjelasan terkait manfaat keberagaman dengan diberikan animasi yang menunjukkan anak-anak dari berbagai suku bangsa sedang bermain bersama. Di sini ada video opening dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada timeline. Pada tanggal 28 Februari 2024, kita melakukan observasi di ASEAN Lidah Kulon 1. Pada tanggal 5 Maret 2024, kita memilih bentuk bahan ajar. Pada tanggal 15 sampai 22 Maret 2024, kita pembuatan rancangan bahan ajar berupa buku pop-up dan video animasi. Pada tanggal 28 Maret 2024, kita melakukan UTS. Pada tanggal 30 Maret 2024, kita menyeminarkan rancangan pengembangan bahan ajar. Pada tanggal 1 sampai 7 April 2024, kita melakukan pengembangan instrumen validasi bahan ajar PPKN di SD. Pada tanggal 8 sampai 14 April 2024, kita melakukan validasi bahan ajar PPKN di SD. Oh,
tanggal 1 sampai 7 April 2024 kita melakukan pengembangan instrumen validasi bahan ajar PPKN di SD. Pada tanggal 8 sampai 14 April 2024 kita melakukan validasi bahan ajar PPKN di SD. Pada tanggal 15 sampai 21 April 2024 kita melakukan uji coba bahan ajar. Pada tanggal 22 sampai 28 April 2024 kita melakukan evaluasi bahan ajar. Pada tanggal 29 sampai 5 Mei 2024 kita melakukan seminar hasil atau pameran. Pada tanggal 6 sampai 12 Mei 2024 kita melakukan revisi hasil seminar. Pada tanggal 20 sampai 26 Mei 2024 kita melakukan publikasi hasil. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tema menghargai keberagaman diambil dari tema 7, subtema 1, kelas 3 sekolah dasar. Keberagaman adalah perbedaan atau keragaman yang ada pada suatu kelompok, masyarakat, atau lingkungan tertentu. Menghargai keberagaman berarti mengakui, menghormati, dan menerima adanya perbedaan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keberagaman sangatlah penting untuk dipelajari, terutama oleh anak sekolah dasar. Dengan mempelajari apa itu keberagaman, apa saja keberagaman di Indonesia, dan contoh sikap keberagaman, demikian mereka akan mengetahui tentang keberagaman tersebut dan dapat menerapkannya baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Bahan ajar berbentuk buku dan video dipilih untuk memberikan variasi dalam pembelajaran. Ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang berbeda sesuai dengan preferensi dan gaya belajar mereka. Dengan demikian, melalui pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, efektif, dan inklusif bagi peserta didik, serta memperkuat nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada saran dan sanggahan? Jika tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kurikulum yang masuk pelajaran tentang budaya Indonesia dalam audiovisual kami titik pendekatan utama dalam menyampaikan materi pada siswa. Penggunaan audiovisual dalam bahan ajar ini didasarkan pada pemahaman bahwa siswa kelas 4 memiliki kecenderungan untuk belajar dengan baik melalui pengalaman visual dan auditory. Metode ini memanfaatkan media seperti video, gambar, dan rekaman suara untuk mengkomunikasikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah diingat bagi siswa. Dalam pembelajaran tentang Indonesia, pendekatan audiovisual
memberikan manfaat besar dengan memanfaatkan media visual seperti video dan gambar. Siswa dapat merasakan langsung keindahan dan kompleksitas sejarah, geografi, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui animasi, grafik, interaktif, dan narasi menarik. Siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang kompleks serta meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga memfasilitasi pembelajaran mandiri di luar kelas dengan menyediakan sumber belajar seperti video pembelajaran dan presentasi digital. Dengan memanfaatkan pendekatan audiovisual dalam bahan ajar kurikulum Merdeka kelas 4 pada bab Negaraku Indonesia, diharapkan siswa dapat lebih terlibat, memahami, dan mengingat materi dengan baik sehingga mereka dapat mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara mereka sejak dini. Selanjutnya yaitu kondisi sekolah. Kondisi siswa pada kelas 4 SDN Lidah Wetan 4 terdapat 10 siswa yang dimana 3 dari 10 siswa tersebut memiliki masalah pada keterlambatan dalam menulis dan membaca. Kondisi kurikulum pada kelas 4 SDN Lidah Wetan 4 menggunakan kurikulum Merdeka karena lebih fleksibel untuk dikembangkan sekaligus fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu timeline pada saat proses penyusunan bahan ajar. Pada tanggal 5 sampai 25 Februari 2024, pembekalan terkait pengembangan bahan ajar PPKN di sekolah dasar. Selanjutnya, tanggal 28 Februari 2024, meminta izin observasi kepada wali kelas 4 SDN Lidah Wetan 4. Selanjutnya, tanggal 29 Februari 2024, pelaksanaan observasi. Observasi dilakukan di kelas 4 SDN Lidah Wetan 4. Pada observasi ini, kita membagikan angket kepada siswa dan guru, serta melakukan wawancara kepada guru. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2024, memilih bentuk bahan ajar, mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan di depan dosen dan rekan-rekan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2024, mempresentasikan atau menyeminarkan rancangan pengembangan bahan ajar. Tanggal 18 sampai 24 Maret 2024, melakukan pengembangan bahan ajar PPKN SD. Selanjutnya, tanggal 25 sampai 31 Maret 2024, ujian tengah semester.
Selanjutnya, pada tanggal 1 sampai 7 April 2024, melakukan pengembangan instrumen validasi PPKN-SD, mempelajari dan melakukan pengembangan instrumen validasi PPKN-SD. Tanggal 8 sampai 14 April 2024, melakukan validasi bahan ajar PPKN-SD oleh pakar yang sudah ahli dan berpengalaman. Pada tanggal 16 sampai 21 April 2024, uji coba ini dilaksanakan pada 1 hari maupun lebih. Pada uji coba ini diberikan materi yang ada pada peserta didik. Tanggal 22 sampai 28 April 2024, melakukan evaluasi dari hasil uji coba pengembangan bahan ajar yang telah dilakukan di SDN Lidawetan 4. Tanggal 30 April sampai 5 Mei 2024, seminar hasil pengembangan bahan ajar PPKN SD. Tanggal 6 sampai 12 Mei 2024, revisi hasil pengembangan bahan ajar PPKN SD. Dan tanggal 20 sampai 26 Mei 2024, melakukan publikasi hasil pengembangan bahan ajar PPKN di SD dengan memilih salah satu jenis publikasi. Halo teman-teman, mari kita belajar bersama mengenai negaraku Indonesia. Bahan ajar yang kelompok kami buat. Pada materi ini kita membahas tentang simbol-simbol negara, bendera merah putih, burung Garuda, upacara bendera, lagu Indonesia Raya, istana negara, refleksi materi, dan yang terakhir terdapat kuis. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada burung Garuda, Itu tadi adalah progres yang sudah kami buat untuk pembentukan video bahan ajar untuk kelas 4 SD. Mungkin dari kelompok itu tadi hasil pemaparan rancangan bahan ajar. Mungkin dari kelompok lain yang ingin menambahkan saran atau masukan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan masukan, akan saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang akan mempresentasikan negaraku Indonesia, Pancasila kelas 5 bab 4. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Hayatun Nufus dengan akhiran NIM 240 dan rekan saya M. Bahtiar Purnomo dengan akhiran NIM 236 dan rekan saya Vika Nur Aldila dengan akhiran NIM 242, rekan saya Citra Windiati Rosalina dengan akhiran NIM 244. Selanjutnya yang Zalfas Fitra Novanda dengan akhiran NIM 246. Selanjutnya Rifkotul Ardhani dan akhiran NIM 254 dan terakhir Yun Istiana dengan akhiran NIM 261. Untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan dengan timeline terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 5 sampai 25 Februari 2024, yaitu pembekalan pengembangan bahan ajar PPKN SD. Pertemuan pertama menjelaskan materi tentang bahan ajar PPKN di sekolah dasar. Pertemuan kedua materi tentang ruang lingkup materi PPKN yang diajarkan di sekolah dasar. Pertemuan ketiga mempelajari pengertian, bentuk, dan karakteristik bahan ajar PPKN di sekolah dasar, serta kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Pertemuan 4
29 Februari 2024, observasi ke SDN Jeruk 1 Surabaya. Kita melakukan observasi di SDN Jeruk 1. Pada observasi, kita melakukan wawancara kepada guru serta menyebarkan angket kepada siswa. Pada minggu keempat kali ini, kami diberi tugas untuk observasi ke sebuah SDN, yaitu SDN Jeruk 1 Surabaya, agar mengetahui bahan ajar apa yang cocok digunakan di sekolah dasar ini. Maka kami memberikan angket kepada siswa dan memberikan pertanyaan kepada guru. Di sana kami sudah berbaur dengan siswa. Kami juga menemukan satu anak yang sedikit mengalami kesulitan belajar, tidak seperti usianya. Ketika semua temannya dengan mudah memahami apa yang mereka baca dan mereka dengar, satu anak ini tetap kesulitan memahami. Jadi kami harus menjelaskan secara pelan dan berulang-ulang agar satu anak ini dapat memahami. Di sana kami juga memahami bagaimana cara menghadapi siswa yang berbeda-beda. Kami mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena tugas observasi ini. Jika biasanya kami hanya memahami teori atau konsep-konsep, namun saat ini kami menerapkan langsung kepada siswa dan tentunya tidak mudah. Kami harus menciptakan suasana yang menarik, namun tetap ada ilmu yang mengalir dalam suasana tersebut. Pertemuan kelima, 5 Maret 2024, memilih bentuk bahan ajar dan mempresentasikan hasil observasi kepada dosen untuk diarahkan pemilihan bahan ajar. Pada minggu ini, kami memaparkan hasil wawancara dengan guru SDN Jeruk 1 Surabaya. Siswa kelas 5B akan cenderung lebih bosan jika cara menjelaskan seperti dengan nada ceramah. Jadi, guru mencoba untuk menggambarkan apa yang mereka jelaskan dengan realistis. Misalnya, menerangkan tentang ketuhanan dan gotong royong, maka guru akan memberikan video atau PPT yang menarik. Kalau hanya ucapan saja, maka siswa akan sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh guru. Lalu yang menjadi fokus utama dalam kelas adalah audiovisual yang berkaitan dengan materi diajarkan. Cara menjelaskannya juga harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Terkadang ketika siswa telah memahami sesuatu, maka guru akan memberikan instruksi untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari dengan pengawasan Bapak dan Ibu guru. Tantangan utama dalam mendidik adalah semua siswa tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama. Jadi sebagai calon pendidik harus mengetahui karakter setiap anak dan harus bisa mendidik siswa tersebut. Pertemuan ke-6, 15 Maret 2024, mempresentasikan atau menyeminarkan rancangan pengembangan bahan ajar. Pada minggu ini kami mempresentasikan storyboard yang isinya adalah rancangan bahan ajar yang akan kami terapkan pada SDN 01 Surabaya. Nanti akan berbentuk video animasi yang di dalamnya berisi materi tentang apa yang akan dibahas, dan di sana juga akan terdapat sebuah kuis yang akan dijawab oleh siswa. 18-21 Maret 2024 melakukan pengembangan bahan ajar PPKN sekolah dasar, memperbaiki serta menyempurnakan bahan ajar agar cepat pada saat diaplikasikan. 1-7 April 2024 melakukan pengembangan instrumen validasi bahan ajar PPKN sekolah dasar, mempelajari dan juga mengembangkan instrumen validasi bahan ajar PPKN di SD. 8-14 April 2024 melakukan validasi bahan ajar PPKN di SD, melakukan validasi bahan ajar PPKN di SD dengan pakar yang terpercaya. 15-21 April 2024 melakukan uji coba terbatas bahan ajar PPKN di SD. Uji coba ini dilaksanakan pada 1 hari atau lebih. Pada uji coba ini, siswa SD akan diberi materi yang telah dipilih. Kami akan menguji coba materi kami di SDN 01 Surabaya. 22-28 April 2024 melakukan evaluasi bahan ajar PPKN di SD, melakukan evaluasi dari hasil uji coba bahan ajar PPKN yang telah dilakukan di SDN 01. 29 April sampai 5 Mei 2024, seminar hasil pengembangan bahan ajar PPKN di SDN Surabaya, 01 Surabaya, melakukan seminar hasil pengembangan bahan ajar yang telah kami lakukan. 6-12 Mei 2024, revisi hasil seminar, melakukan revisi bahan ajar dan kritik atau saran setelah dilakukannya seminar. 20-26 Mei 2024, publikasi hasil pengembangan bahan ajar PPKN di SD, melakukan publikasi hasil pengembangan bahan ajar PPKN di SD dengan memilih salah satu jenis publikasi. Latar belakang bab 4 dalam pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Berjudul Negaraku Indonesia. Kami mengambil materi ini dari SDN Jeruk 1 Surabaya, kelas 5B yang sudah mencakup kurikulum Merdeka. Materi ini menjelaskan tentang pentingnya pengenalan terhadap negara Indonesia, serta nilai-nilai yang melekat di dalamnya yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan dan pengawalan terhadap nilai-nilai negara Indonesia dimulai dari lingkungan keluarga, meluas ke masyarakat, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Memahami hal-hal negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena hal ini membentuk karakter dan identitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memulai pengenalan dan pengamalan nilai-nilai sejak usia dini agar menjadi kebiasaan yang terbawa hingga dewasa.
Dalam menyampaikan materi, sebaiknya menggunakan media kreatif agar para siswa menjadi tertarik untuk mendengarkan, dan juga sebaiknya kita menjelaskan sesuatu ketika harus menggambarkan dengan kehidupan sehari-hari agar mereka lebih mudah memahami. Jadi, pada kesempatan kali ini kami menggunakan media pembelajaran visual audio dengan pendekatan ini. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memudahkan pemahaman siswa, sambil juga memperkuat pemahaman mereka tentang negara Indonesia. Untuk storyboard, yang pertama kita buka dengan pembukaan opening video pembukaan penampilan animasi judul video. Pada penampilan kedua berisi tentang penjelasan dari identitas bangsa, kondisi geografis, dan peluang serta tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan, gabungan antara animasi dan gambar realistis. Tampilan selanjutnya yang pertama pada peluang Indonesia sebagai negara kepulauan, menjelaskan beberapa peluang seperti Indonesia memiliki tanah subur, banyak pengaruh budaya, negara agraris terkemuka, banyak destinasi wisata, dan bersimpangan lalu lintas dunia, gabungan antara animasi dan gambar realistis. Untuk selanjutnya, sebagai salah satu negara maritim, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Itu juga kita membuat animasi dan gambar realistis. Selanjutnya juga kita untuk pada merawat NKRI dengan persatuan dan kesatuan itu juga kita menggambarkan dengan gabungan antara animasi dan gambar realistis. Selanjutnya berdirinya NKRI. Pada materi tersebut kita juga membuat animasi dan gabungan antara gambar realistis. Selanjutnya alasan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Pada materi tersebut sama kita akan membuat gabungan antara animasi dan gambar realistis. Untuk selanjutnya kita dalam materi upaya mengisi kemerdekaan di era sekarang, kita juga akan menggabungkan antara animasi dan realistis agar siswa lebih mudah memahami. Yang selanjutnya materi merajut persatuan antar elemen bangsa Indonesia, sama kita akan menggabungkan antara animasi dan realistis. Pada materi selanjutnya, menjaga keutuhan NKRI, sikap menjaga keutuhan NKRI, sikap yang dapat diteladani dari Ki Hajar Dewantara pun kita juga sama, membuat bahan ajar tersebut dengan video animasi itu, dengan gabungan animasi dan gambar realistis. Materi selanjutnya ada mengenali sejarah NKRI, peristiwa penting sebelum proklamasi, kronologi sebelum proklamasi, dan dibacakannya teks proklamasi. Itu juga kita membuat gabungan animasi dan gambar realistis, jadi supaya siswa lebih mengerti. Dan yang terakhir itu kita membuat tampilan penutup. Pada tampilan ke-10 berisi penutup, pada bagian ini juga disertakan pesan untuk mendukung pelajar agar lebih mencintai dan menghargai Pancasila. Selanjutnya kesimpulan. Tema negara ke Indonesia diambil dari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk siswa kelas 5 sekolah dasar bab 4. Materi ini mencakup berbagai aspek tentang sejarah, kultur, dan budaya Indonesia. Topik yang dibahas meliputi perkembangan Indonesia sejak zaman prasejarah, peranan perjuangan rakyat dalam mencapai kemerdekaan, dan peran negara-negara bersatu dalam menjaga ketertinggalan demokrasi. Materi ini juga menampilkan berbagai macam karya seni dan budaya Indonesia. Dengan ini, siswa dapat menerapkan rasa nasionalisme dan toleransi pada kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan variasi dalam pembelajaran, bahan ajar berbentuk video animasi kami pilih. Hal ini memungkinkan siswa belajar dengan cara yang berbeda, sesuai dengan preferensi dan gaya belajar individu mereka. Dengan pendekatan ini tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa, sambil juga memperkuat pemahaman mereka terhadap rasa nasionalisme dan toleransi dalam diri mereka. Untuk selanjutnya ini adalah progres bahan ajar kami yang ini masih awal yang jadi. Ini kami percepat karena ini sudah masuk materi, selamat datang ini. Ini masih daftar isi. Ini sudah masuk materi. Nah, ini di sini kita menggabungkan video animasi dan gambar realistis supaya mereka tahu
realistisnya gimana kalau di Indonesia itu banyak sekali seperti ini contoh-contoh keragaman Indonesia. Mungkin proyek kita masih sampai situ. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari teman-teman ada saran ataupun pertanyaan atau sanggahan. Mungkin sudah memahami semua. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami atau pengerjaan proyek kami terkait pengembangan bahan ajar PPKN SD pada kelas 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Hovifah dengan NIM akhiran 259. Dan kelompok saya ada Natania Lana Riswari dengan NIM 228, Meta Olivia Nurheavani dengan NIM 239, Aprilia Kusumaningati dengan NIM 241, Dirma Langgi Wijaya dengan NIM 245, Reza Dinda Avelia dengan NIM 250, Anabila Fatihaya dengan NIM 258. Beberapa poin yang akan disampaikan oleh kelompok kami adalah yang pertama terkait kondisi sekolah, timeline, storyboard, dan hasil progres. Baik, untuk poin yang pertama, di sini ada kondisi sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan pada presentasi minggu kemarin, kalau tidak salah ya, bahwa kami telah melakukan observasi pada sekolah SD Nida Wetan 2, di mana sekolah tersebut khususnya pada kelas 6 masih menggunakan kurikulum K13, tema 9, subtema 1, sehingga kami memilih untuk mengambil subtematika sebagai materi pengembangan bahan ajar. Dari segi lingkungan, baik ruang kelas maupun guru kelas, menurut hasil diskusi kelompok kami sangat mendukung untuk pengembangan bahan ajar yang akan diterapkan pada siswanya. Pada setiap kelas terdapat proyektor dan juga fasilitas Wi-Fi yang bisa diakses oleh siswa ketika metode pembelajaran membutuhkan fasilitas tersebut. Sehingga secara tidak langsung fasilitas yang diberikan oleh sekolah sangat mendukung pengembangan bahan ajar yang akan kami pilih atau yang akan kami terapkan berupa audiovisual. Kami juga sempat melakukan wawancara, dan pada hasil wawancara tersebut, ibunya mengkonfirmasi bahwa guru menyediakan atau memperbolehkan siswanya untuk membawa HP pada beberapa pertemuan tertentu. Bahkan bagi siswa yang mungkin masih terkendala kuota, sekolah menyediakan Wi-Fi di setiap kelas untuk diakses oleh siswa. Dari segi audiens atau peserta didik, karena sudah kelas 6, jadi lebih mudah untuk dikoordinasi atau lebih mudah untuk paham terkait apa yang akan dijelaskan dari media pembelajaran tersebut. Sehingga kesimpulan dari kelompok kami, kondisi sekolah ini sudah sangat cukup mendukung untuk diterapkannya media pembelajaran yang akan kami kembangkan. Baik, seperti itu penjabaran kelompok kami terkait poin pertama, dan untuk poin-poin selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman waktu dan tempat. Berikutnya adalah timeline. Next. Pada tanggal 5 sampai 25 Februari, kita melakukan pembekalan pengembangan bahan ajar. Pada pertemuan pertama, menjelaskan materi tentang tujuan pengembangan bahan ajar. Kemudian pada pertemuan kedua, memahami ruang lingkup terkait materi PPKN yang diajarkan di sekolah dasar. Dan yang terakhir, pada pertemuan ketiga, kami melakukan materi tentang bentuk dan karakteristik bahan ajar. Kemudian pada tanggal 26 Februari, kami mengajukan surat izin observasi ke TU Fakultas Pendidikan. Next. Dan tanggal 27 Februari, kami meminta izin ke sekolah dasar yang akan dijadikan tempat observasi, yakni di SDN Nida Wetan 2.
Kemudian observasi dilakukan pada tanggal 28 Februari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tanggal 5 Maret, kami melakukan presentasi hasil observasi. Next. Pada tanggal 14 Maret 2024, kami melakukan diskusi terkait storyboard untuk bahan presentasi lanjutan. Tanggal 15 Maret, presentasi lanjutan terkait rancangan metode pengembangan bahan ajar yang dipilih. Dan tanggal 15 sampai 17 Maret, melakukan revisi rancangan metode pengembangan bahan ajar. Dan hari ini kami melakukan seminar rancangan bahan ajar. Next. Baik, untuk bagian ketiga adalah storyboard. Sebentar. Masih ada kendala. Ya, jadi yang pertama tampilan awal itu ada judul dari video pembelajaran. Bagian pojok kanan di bawah terdapat tombol next untuk melangkah ke menu media pembelajaran. Kemudian di halaman selanjutnya ada petunjuk penggunaan tombol. Setelah adanya petunjuk itu, ada tampilan menu yang berisi berbagai pilihan dalam media pembelajaran, yaitu menu KD, menu tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan profil. Tampilan KD bertujuan sebagai acuan bagi guru untuk memulai pembelajaran. Lalu ada tampilan tujuan pembelajaran untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada tampilan menu materi, yang terdapat 5 jenis materi yang akan muncul ketika salah satu tombol materi ditekan. Di sebelah sisi kanan dan kiri terdapat kiri bawah juga terdapat tombol untuk kembali atau lanjut ke halaman yang dituju. Kemudian tampilan materi ada A yang berisi tentang materi makna kesatuan dan persatuan bangsa dalam sebuah negara Indonesia. Dilanjutkan setelah masuk materi A ada video pembelajaran. Kemudian lanjut ke materi kedua, ada tentang materi makna kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama seperti sebelumnya, ada video pembelajaran juga setelah halaman pertama dipencet. Maaf. Lanjut dari tampilan setelah materi B, ada tampilan C yang berisi materi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu, ada halaman berisi video pembelajaran terkait materi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada materi keempat, tampilan menu materi D berisi tentang materi peristiwa yang menunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian, setelah dipencet, berisi video terkait pembelajaran materi peristiwa yang menunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa. Next. Pada materi E, berisi tentang materi dampak persatuan terhadap diri sendiri. Lalu setelah dipencet halaman selanjutnya akan berisi video pembelajaran yang terkait. Lalu ada halaman kuis. Pada halaman ini akan disajikan beberapa pertanyaan terkait materi pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Next. Pada tampilan menu materi kuis terdapat materi A, B, C, D, dan E. Lalu selanjutnya ada menu profil. Pada tampilan ini akan disajikan informasi terkait penyusun dan dosen pengampu mata kuliah. Lalu yang terakhir ada tampilan penutup berisi ungkapan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah progres dari bahan ajar kelompok kami. Untuk tampilan ini menunjukkan animasi dan judul dari video pembelajaran. Dan di bagian pojok kanan bawah terdapat tombol next, bisa dipencet. Di tampilan ini terdapat petunjuk tombol. Ada tombol home, yaitu bertujuan kembali ke menu utama, tombol next ke halaman selanjutnya, dan back ke halaman sebelumnya. Next.
Di tampilan ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan profil. Untuk kompetensi dasar bisa dipencet. Pada tampilan ini akan menunjukkan kompetensi dasar. Bisa dilihat di layar. Kembali ke menu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bisa dipencet. Di tampilan ini akan menunjukkan tujuan pembelajarannya, seperti yang terlihat di layar. Kembali ke home. Selanjutnya adalah materi. Bisa dipencet. Di tampilan ini akan menunjukkan beberapa materi. Saya akan menunjukkan salah satunya. Materi A bisa dipencet. Di tampilan ini adalah materi tentang makna kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Next. Dan untuk tampilan selanjutnya akan dipaparkan video pembelajaran. Tetapi video pembelajaran belum selesai. Kembali ke home. Selanjutnya ada kuis. Pada halaman ini akan disajikan beberapa pertanyaan terkait materi pengembangan bahan ajar yang disampaikan. Next. Ikut tampilan kuisnya. Next. Pada tampilan ini akan dipaparkan mengenai informasi terkait penyusun dan dosen pengampu mata kuliah. Next. Pada tampilan ini adalah tampilan terakhir. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan japri ke kelompok-kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.